Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita kasih lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zhao Fan dia mendapatkan dukungan dari keluarga Luo ketika dirinya akan menyerang sekte Xuantian. Dan di sini mereka semua datang untuk dapat membantu Zhao Fan. Namun ternyata bukan cuma keluarga Luo saja yang datang, tapi putra dari Zhao Fan yaitu Gu Santong, Sanji kecil juga datang, yang tentunya kedatangan dari Gu Santong mengejutkan bagi semua pihak. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Gu Santong adalah putra dari Zhao Fan. Apalagi Gu Santong, dia memiliki level kultivasi yang ada di ranah virtual, dan itu adalah sesuatu yang sungguh sangat mengerikan. Namun di sini untuk Zhao Fan dia juga meminta kepada mereka untuk fokus dulu. Dan di sini Zhao Fan dia juga kembali bertanya kepada Yun Hai berapa jumlah orang yang dibawa oleh Yun Hai. Dan untuk Yun Hai dia pun mengatakan kalau dirinya membawa seluruh kekuatan tempur yang dimiliki oleh keluarga Luo dan juga aliansinya. Selain 4 macan Tianyu tentunya yang menjaga area perbatasan, dan juga Patua Yanxiong yang merupakan ahli alkemis dan juga Perdana Menteri Zugi, semua dibawa oleh Yun Hai, yang artinya terdapat 50 orang yang ada di ranah virtual, 5.000 yang ada di ranah visi dewa, dan juga puluhan ribu pasukan macan terbang. Ucap dari Yun Hai yang membuat Zhao Fan bagus. Sepertinya kekuatan tempur sudah cukup, ucap dari Zhao Fan. Dan sekarang karena memang jumlah pasukan sudah cukup, di sini Zhao Fan dia pun akan mengatur sebuah rencana untuk dapat menembus pertahanan yang diunggulkan yang dimiliki oleh sekte Xuantian, karena mau bagaimanapun mereka akan menyerang sekte Xuantian. Dan sekarang rapatlah dan dengarkan baik-baik ucap dari Zhao Fan yang kini dia akan mengatur sebuah strategi tempur. Dan setelahnya setengah tahun kemudian, di sini di area dari sekte Xuantian di penjara bawah tanah terdapat 3 orang gadis yang terkurung, Hua, Cucu, dan juga senior Qianing. Dan di sini terdapat juga seseorang yang baru saja datang, dan itu adalah Tuan Muda Xuan Soyu, di mana dia bertanya kepada Qianing kenapa dia ada di tempat ini dan kenapa harus ikut campur, padahal sebentar lagi waktu pengasinganmu akan segera berakhir, dan kenapa kau malah ikut-ikutan dengan masalah ini, ucap dari si Tengi ini. Namun di sini untuk Qianing yang merupakan istri dari Kuilang yang ternyata waduh mantep banget. Di sini dia pun mengatakan kalau dirinya melihat Xuan Soyu ternyata jauh mengerikan dibandingkan ayahnya sendiri. Nah, hal dia pikir kalau Xuan Soyu akan lebih baik daripada ayahnya, tapi nyatanya tidak, justru malah lebih buruk. Dan bahkan ayahmu juga dibutakan oleh cinta pada putranya, ujar dari Qianing. Dan untuk Xuan Soyu dia mengatakan ini semua dia lakukan karena ini adalah cinta, ujar dari dirinya. Dan di sini untuk Xuan Soyu dia juga meminta kepada Cucu untuk dapat memenuhi janjinya, karena Cucu sebelumnya telah berjanji dalam waktu setengah tahun maka dia akan menepati janjinya meninggalkan Zhao Fan dan datang kepada dirinya. Dan di sini Xuan Soyu dia juga mengatakan kepada Cucu untuk tidak perlu khawatir dan juga takut kalau dia akan melahap jiwa yang dimiliki oleh Cucu. Kali ini dia akan berbeda, dia akan menahan diri dan akan hidup bersama dengan Cucu menua selama-lamanya, ujar dari Xuan Soyu. Tapi untuk Cucu tentunya dia tidak terima, dimana dia mengatakan kalau Zhao Fan pasti akan datang. Karena Zhao Fan telah berjanji dia akan memberikanku jawaban dalam waktu 6 bulan, dan dia pasti akan menepati kata-katanya. Kalau dia tidak datang ke tempat ini, itu semua karena kalian yang menghentikannya, ucap dari Cucu. Jadi aku akan tetap menunggunya sampai dia muncul di hadapanku. Mendengar apa yang diucapkan oleh Cucu tentunya membuat Xuan Soyu dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Cucu. Kau ini, asal gue tahu, dia ada di jalan iblis, sedang kita ada di jalan kebenaran, yang artinya tidak mungkin kalian bisa hidup bersama. Dia hanyalah iblis rendahan dan berani-beraninya dia datang ke sekte Xuantianku. Tidak mungkin, ucap dari Xuan Soyu. Tapi di sini mendengar kalau Xuan Soyu mengatakan kalau dia hanyalah iblis, Zhao Fan iblis, membuat senior Qianing dia pun mengatakan iblis. Sebenarnya siapa iblisnya? Kaukah iblisnya? Ucap dari Qianing. Namun ketika Xuan Soyu akan marah di sini, datanglah sang penjaga yang melaporkan kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan dirinya, yaitu seorang murid yang berasal dari sekte Moche yang bernama Zhao Fan. Apa? Mendengar itu tentunya mengejutkan bagi Xuan Soyu. Dia nggak menyangka kalau Zhao Fan berani-beraninya datang ke sekte Xuantian milik Zhao Fan. Dia benar-benar datang, ucap dari Xuan Soyu.
Namun mendengar kalau ternyata Zaufan datang yang merupakan lelaki dari Cucu membuat Qian Ying. Dia pun mengatakan, Junior, lelakimu sungguh sangat luar biasa. Dia sungguh sangat berani. Dia datang sendiri dan itu, ya, dia benar-benar layak untuk dirimu, ucap dari Qian Ying. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Cucu. Di mana Cucu, dia mengatakan kalau dia cukup puas ketika Zaufan datang, hanya saja dia masih belum dapat menerima semuanya sebelum dia mendengar dengan telinganya sendiri apa yang akan diucapkan oleh Zaufan. Namun untuk Qian Ying, dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir, pasti Zaufan akan memberikan jawaban yang diinginkan oleh Cucu. Jadi tenanglah, ucap dari Qian Ying yang berbicara dengan Cucu. Tapi tentunya mendengar apa yang diucapkan oleh Qian Ying dan juga Cucu membuat Xuan Soyu dia pun benar-benar marah dan tidak terima. Diamlah kalian semua. Dan karena tiba-tiba azan, gua skip bentar. Di sini Xuan Soyu dia pun benar-benar marah dan dia benar-benar tidak terima, dan dia juga mengatakan kalau Zaufan hanyalah iblis yang tidak akan mungkin pantas hidup bersama dengan Qingqing yang ada di jalan kebenaran, sedangkan Zaufan ada di jalan iblis. Dan semua kata-kata yang diucapkan oleh Zaufan tidak lebih dari tipu muslihat, ucap dari Xuan Soyu hanya untuk dapat menyesatkan junior kecilku, ucap dari dirinya. Namun melihat sikap yang diberikan oleh Xuan Soyu membuat Subirohua yang merupakan orang yang dekat dengan Xuan Soyu, dia pun merasa sedikit aneh dengan apa yang dilakukan oleh Xuan Soyu. Adik kecil, kenapa kau bisa begini? Ucap dari Subirohua. Namun untuk Xuan Soyu dia tidak terima. Mendengar itu membuat Xuan Soyu dia pun marah dan dia meminta kepada Subirohua juga untuk tetap diam. Dan di sini Xuan Soyu dia juga mengatakan, Junior, apakah kau pikir aku akan membiarkan Zaufan keluar hidup-hidup dari tempat ini? Tidak, ucap dari dirinya. Tapi untuk Cucu dia nggak peduli dengan itu semua. Dia pun yakin kalau Zaufan dapat keluar hidup-hidup jika dia mau, dan dia akan pergi bersama dengan dirinya. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Cucu membuat Xuan Soyu tambah muak. Namun melihat sikap Cucu yang masih aja seperti itu membuat Xuan Soyu dia pun benar-benar marah dan dia mengatakan, Junior, lihatlah baik-baik, aku akan membuat dirinya merangkak seperti yang kakinya 4 itu. Waduh, seperti mereka para binatang ternak, ucap dari dirinya. Dan akulah pemenang sejati, ucap dari dirinya. Dan di sini Xuan Soyu dia juga bertanya kepada seorang penjaga apakah Zaufan dia datang bersama dengan orang lain, apa dia datang sendiri. Namun untuk penjaga dia mengatakan kalau yang dia tahu saat ini Zaufan dia datang bersama dengan seorang murid dari sekte Moche yang lainnya yang bernama Kuilang. Mereka hanya datang berdua. Mendengar nama itu membuat Xuan Soyu dia semakin menjadi-jadi dan dia mengatakan, Kuilang, ternyata itu adalah Kuilang. Bukankah itu adalah kekasih lamamu, Senior Qian Ying? Di sini Xuan Soyu dia juga mengatakan, Senior Qian Ying, kau tidak perlu merendahkan diri dan sembari memuji kekasih dari Qingqing. Tapi lihatlah, kekasihmu atau tepatnya mantan kekasihmu dia juga datang dan dia sama nekatnya dan kau pasti ingin menemuinya, iya kan? Dan jangan khawatir, aku akan membiarkan kau bertemu dengan dirinya dan mengubur sisa-sisa tubuhnya, ucap dari Xuan Soyu yang kini dia pergi meninggalkan tempat ini, yang tentunya membuat Senior Qian Ying dia pun cukup terkejut ketika dia mendapatkan kabar kalau Kuilang juga datang. Namun mendengar Kuilang datang bersama dengan Zaufan membuat Cucu dia mengatakan kepada Qian Ying untuk tidak perlu khawatir, Senior, tenanglah, karena dia ada bersama dengan Zaufan maka dia akan baik-baik saja. Namun untuk Qian Ying yang memang tidak mengenal Zaufan, tentunya dia masih sedikit khawatir dengan kondisi dari lelakinya dan dia pun bertanya apakah mungkin Zaufan dapat bertahan di tempat ini. Ya, sambut dari Cucu. Sini Cucu dia meminta kepada Qian Ying untuk percaya dengan Zaufan karena dia tahu sifat apa yang dimiliki oleh Zaufan, dan Zaufan dia tidak pernah kalah dan tidak pernah mau kalah. Siapapun lawannya, aku bahkan belum pernah melihatnya kalah. Jadi tenanglah, dan aku yakin Zaufan dia datang juga dengan sebuah persiapan, ucap dari Cucu yang membuat Qian Ying sempat terkejut ketika dia mendengar Cucu sangat percaya dengan Zaufan walaupun kondisinya sangat amat tidak memungkinkan. Namun di sini untuk Qian Ying dia hanya bisa mencoba untuk dapat percaya dengan apa yang diberikan oleh Cucu. Dan melihat kepercayaan yang diberikan oleh Cucu membuat Qian Ying dia hanya dapat bergumam kalau Zaufan hanyalah nama yang pernah dia dengar dan sepertinya itu memang sungguh sangat legendaris, dan semoga saja Zaufan dia bisa merubah hal yang mustahil menjadi kenyataan, ucap dari dirinya di dalam hati. Bukan cuma menjaga dirinya tetap hidup, tapi bisa melindungi Kuilang pula di sisinya, harap dari Qian Ying. Sedangkan di sisi lainnya, di luar dari gerbang sekte Xuantian, saat ini Zaufan dan juga Kuilang mereka pun diizinkan untuk masuk menemui Master Sekte. Para tamu terhormat, maaf telah menunggu cukup lama. Master Sekte telah menunggu kalian di aula utama, ucap dari seorang penjaga yang membuat Zaufan, baiklah kalau begitu tunjukkan jalannya.
Dan kini Zauvan dan juga Quilang mereka pun berjalan menuju aula dari Master Sekte. Namun melihat mereka yang berjalan dan tidak disergap dan juga diawasi membuat Quilang dia pun curiga kalau sepertinya ada yang gak beres dengan ini semua. Planzo, mereka tidak menyerang kita. Apakah mereka akan menyergap kita di dalam sana? Ujar dari Quilang. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Zauvan. Ya, tepat sekali. Mereka sepertinya sudah bergerak untuk dapat mengincar Kincing dan juga yang lainnya. Yang artinya mereka juga tahu kalau aku pasti akan datang. Tapi mereka tetap membiarkan kita masuk, yang artinya mereka juga telah bersiap untuk dapat menyingkirkan kita. Dan mereka sepertinya juga nggak peduli jika Sekte Mochi tahu tentang ini semua. Dan jika memang hal besar tidak lagi dapat dihindari, maka kita akan mulai habis-habisan di tempat ini. Tapi sebelum hal besar itu terjadi, kita juga harus pastikan keselamatan dari Kincing dan juga yang lainnya. Ujar dari Zauvan, dan jangan biarkan mereka memiliki sandera untuk dapat menekan kita. Dan setelahnya Zauvan dia pun masuk ke dalam aula dari Master Sekte. Master Sekte, dua tamu telah dibawa masuk. Ujar dari seorang penjaga. Ya, kaulah pergi. Ujar dari Master Sekte. Dari sini dia juga berujar, Zauvan. Jadi kau benar-benar Zauvan. Ternyata itu adalah kau. Ujar dari Master Sekte yang menotis tentunya bagi Zauvan. Oh, benarkah Master Sekte? Apakah kau mengenal diriku? Sambut dari Zauvan. Ya, aku mengenal dirimu 10 tahun lalu di Kekaisaran Tianyu saat aku bersiap untuk dapat menyambut turnamen naga ganda. Aku memilih Kincing dan Wu Yue dia memilih dirimu. Waktu itu aku menertawainya dan aku pikir dia telah membayar yang sangat mahal hanya untuk hasil yang kecil. Tapi nyatanya akulah yang salah. Ternyata mata Wu Yue ternyata jauh lebih tajam dibandingkan orang tua ini. Dan sekarang katakan, apa yang membawamu ke sekteku? Ujar dari Master Sekte. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan untuk lanjutannya nggak bakal upload besok cuy, karena memang di hari Sabtu dan juga Minggu autornya bakal libur karena dia mau pulang kampung katanya. Waduh, jadi nggak bakal update Sabtu dan juga Minggu, nggak update ya cuy untuk jawaban. Tapi ada sebuah kabar menariknya juga, kalau ternyata nantinya di tanggal 3, 4, 5, 6, dan 7 ya 5 hari berturut-turut jawaban bakal update. Sebagai gantinya kalau di hari Sabtu dan juga Minggu ini kan libur tuh, jadi diganti di hari 3, 4, 5, 6, dan juga 7 Oktober. 5 hari berturut-turut jawaban bakal update. Itu yang dibuat sama autornya, pengumuman dari autornya. Itu aja informasinya, semoga saja bisa diterima. Dan jika nggak bisa diterima, terima aja dari sananya, begitu soalnya. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini untuk jawaban. Dan nanti sore atau malam ya, ini lagi gua bikin sebuah video judul baru, ada sekitar 40 menitan edan. Makanya kemarin gua nggak upload karena gua take voice itu dulu. Dan semoga aja terkejar. Gua upload nanti jam-jam berapa ya? Jam-jam 8, 9 lah. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Bye. Thank you. Di hari cuma Sabtu dan juga Minggu, di minggu depan di tanggal 3, 4, 5, 6 dan juga 7 Oktober. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.